كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Uhuy! Uhuy! Welcome to film kita review Suka-suka kita. Oke, dengan pertanyaan yang sama kita langsung Masih? bahas Juga filmnya Sicin Turki. Ya, Ya, ini versi Turki ya guys. Iya, jadi mungkin teman-teman mungkin di Indonesia akan dibuat Dua, gitu ya. kemungkinan ya. Iya, tapi nggak tahu beberapa tahun kemudian kali ya. Akhirnya kita akan coba bahas Sicin yang kedua gitu. Ini mungkin jadi database teman-temannya untuk apakah Sicin 2 ini worth it buat kita buat tonton gitu. Buat kalian yang belum nonton Sicin 1 kayaknya enak sih kalau harus nonton Sicin 1 dulu ya. Ya, Karena horornya juga mirip sama Sicin Indonesia. Iya. Emang karena dibuat berdasarkan Sicin gitu ya. Betul. Tapi itu bagus buat ditonton juga. Dan memang nggak punya latar cerita yang berhubungan. Oh iya, benar. Betul ya? Nggak ada yang berhubungan. Hubungan cuma Turki doang. Hubungan sama Turki. Dan sama-sama masih ngebahas tentang dukun, Nah, santet. Iya, jadi kalau kalian tahu Sicin tuh ada 4 ya. Sicin 1, 2, 3, 4 dan mereka tuh semua ceritanya berbeda-beda. Cuma intinya satu, mereka juga menceritakan tentang santet seperti tadi, ilmu sihir gitu. Ilmu sih. walaupun sebenarnya ada satu connection dari Sicin 1 Sicin 2 gitu. Ada satu adegan, ada satu orang ya. Diambil Satu karakter. satu karakter loh. Iya. Karakter itu membawa. Sehingga kayak masih mengikat Sicinnya nih dari apa brand Sicin gitu. kayak apa ya, kayak dukun-dukunnya Turki lah gitu, ternyata tuh yang kisah-kisahnya masing-masing aja ya. Mungkin di Dukun kota yang Turki berbeda tuh. kali ya. Tapi di kota yang berbeda. Aku jadi inget On. Ju-on. Iya. Iya, The Grudge Ju-on kan? Iya. Oh sama ya, benar-benar. Sama The Grudge sama Yang Ju-on. nenek-neneknya The Conjuring kan? Iya. 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 Dan ini Kalau itu kutukan ya. Iya. gimana nih cerita tentang apa kayu? Nah, kalau yang di Sicin 2 ini cuma satu karakter doang sih ya yang mengikut dari Sicin 1 gitu. Asisten dari Hoja, namanya kan dukun maybe disebutnya. Itu Hoja, dia nextnya itu sama sih, dia kayak memberikan kutukan atau mantra selain mantra 41 jahit Wah, iya. ke seseorang yang sebenarnya dia tuh ingin memiliki anak lagi laki-laki, tapi karena ada seseorang yang iri di saat momen ini, ya udah ada kesempatan kasih mantra palsu aja. Intinya ini Gitu. adalah tentang seseorang yang iri terhadap orang Iya. lain gitu. Akhirnya dia mengirim sebuah santet pagi ya. Ini yang iri tuh kakaknya atau adiknya? Iya. Yang ini saudaranya. Iya sih, sebenarnya kayak lebih ke sepupu, nggak jauh ya. Oh, iya. Jadi itu sebenarnya kalau yang terjadi kalau teman-teman nonton filmnya itu kayak perempuan tuh bingung kok banyak hal-hal yang aneh yang terjadi sama dia. Akhirnya dia cari tahu seluruh semuanya gitu. Dan akhirnya terbongkar lah semuanya. Jadi kayak dia mencoba menelusuri kenapa dia itu mengalami kayak kejadian aneh gitu dalam Aneh keluarganya. Bang. Gitu. Kayak gimana kesan kalian nonton film ini? Jujur ini di menit 10 kalau nggak salah. Susurli. Saya langsung berpikir bahwa saya hindari lemari. Aduh. Sama seperti di Pengabdi Setan, kita harus menghindari lift ya. Bener. Ini kayak kegeprek langsung gitu loh. Oh iya. Dan sebetulnya itu hal-hal yang sering dibayangin nggak sih waktu kecil main di lemari gitu, takut lemarinya. Iya. Iya sih. Iya, Kayak juga sih. level sedihnya tuh beda gitu loh kalau melibatkan sama anak kecil Dan gitu. itu menjadi scene yang paling otentik sih untuk Sicin 2 yang menurut Iya, gua iya, gitu. betul. Karena itu gila loh. Di awal. Untuk apa ya? Untuk adegan itu pasti orang-orang tuh terngiang-ngiang banget, jebrek. Iya. Gitu. Bahkan Itu nanti keren. dalam nanti kalau bahkan nanti itu jadi kayak hantunya, man. Jadi jalan tiba-tiba gitu. Kan hantunya orang gitu. Ini hantunya lemari gitu. Iya, jadi teman-teman bisa nonton Ada Sicin 2 ya. hantu Jadi di awal-awal tuh memang diceritakan di nih balik lemari. pemeran utamanya namanya siapa? Hikran ya? Hikran. Hikran. Jadi dia ini seorang ibu yang mempunyai anak
masih balita ya. Iya. Namanya itu Biro. Nah, jadi suatu hari dia itu ya sedang kayak masak istilahnya atau apa ya. Nah, ini nih kurang lagi rewel nih si Birolnya gitu. Akhirnya dibawalah ke kamar, ada mainannya. Jadi biar dia anteng kan. Nah, si Ikrannya ini ya balik lagi ke dapur mau nginin kue yang udah dia buat sambil nelfon suaminya gitu. Dan suami itu sayang banget sama dia. Iya, pada saat itu. Tolong jagain anaknya yang baik ya gitu. Nah, tanpa tahu apapun ada suara tiba-tiba kan. Jebrak gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Mungkin aku bayangin nggak, jadi lemari ini ada anak. Lemarinya gede banget. Gede banget coy. Bukan lemari plastik yang itu kayak pas beneran dia jatuh dan dia nangis gitu, tiba-tiba ada darah yang mengalir tuh kayak tiba-tiba sedih banget rasanya. Kayaknya itu kayak awal dari momen dimana film ini bisa dikembangin deh. Gitu. Betul. Saya juga pernah juga sih ngeliat adegan ini, tapi nggak tahu itu ternyata film Sichin. Ya mungkin ada semuanya. Ya makanya that's why legend kan kayak potongannya tuh ada di mana-mana gitu. Iya, langsung kayak oke. Dan ini yang membuat akhirnya, tapi kesan kalian telah nonton ini apa? Kalau gue dibandingkan Sichin 1, gue lebih senang Sichin 1. Sichin 2 jujur gue cuma senang, agak rumit kali agak ya. Rumit, jujur ini agak rumit. Kedua adalah adegan jumpscare-nya nggak ada ya, karena gue nggak terlalu kaget gitu. Tapi visualnya lebih serem loh. Iya. Secara visual. Karena kan tahunnya lebih maju ya. Lebih majuan. Gue cuma cuma adegan itu doang gitu. Sisanya ya sudah gitu, nggak terlalu wah banget sih sebenarnya gitu. Kalau gue sebenarnya dari ceritanya lebih bagus sih gitu. Buat dari ceritanya ya. Terus dari pengambilan gambar dibandingkan dengan Sichin 1. Tapi kalau dari segi horornya gue lebih suka Sichin yang pertama gitu. Terus apa lagi? Tapi untuk alurnya bakal harus mikir gitu. Karena betul. Agak rumit ya di Sichin 2. Kalau Sichin 1 tuh kayak agak ringkes karena tujuannya satu. Jadi kita tahu nih dia tinggal teror doang gitu kan. Itu kalau di Sichin 2 tuh plot-twist-nya ada, flashback berkali-kali. Iya gitu. Jadi kayak bikin kita untuk nyatuin alurnya tuh kayak bingung gitu. Sebenarnya apa sih nih? Hantu apa sih nih yang ngatuin dia gitu kan? Dan di ending kan akhirnya kita baru tahu bahwa ini loh kenapa gitu. Jadi kita tuh di tengah-tengah tuh bawa mikir sama saudara, ayo ini ngapain gitu ya itu. Oke, nah. Iya, itu kesan dari kita menonton Sichin 2 dengan Sichin 1 sebelumnya. How about apa kelebihan dari film? Kelebihan. Ya menurut aku sih yang paling menonjol adalah dia nggak tanggung-tanggung ya nampilin sesuatu yang kayak ya ini kan kayak tentang anak ya. Jadi yang waktu yang pas lahiran gitu kan kayak kelihatan kayak apa itu kan. Nah itu secara langsung ditampilkan gitu tuh kayak anjir kok bisa gitu. Makanya kan dibilang kayak visualnya nggak nanggung gitu di sini, menyeramkannya karena itu. Lah ya, apa yang lahiran, sampai ada yang gorok-gorok perut, apa yang anak kejepit lemari, betul. Itu yang keras gitu. Ya mungkin kita udah ngeliat pertamanya di si Jin yang Indonesia itu kan yang dia numpahin ini kan sop atau bubur gitu. Ternyata ya di Sichin 2 itu lebih horor lagi daripada itu gitu. Tapi kalau menurut gue pesan nonton kelebihan dari film ini itu juga kalau menurut gue dari ceritanya kayak simple tapi ya emang make sense aja gitu. Terus juga kayak kita ke bawah aja, cuman emang karena untuk dapat ke inti ceritanya itu lama banget gitu, jadi kita harus ke belakang dulu, muter dulu gitu, baru endingnya baru ketahuan. Tapi pas kita tahu endingnya ya udah, kita kayak ternyata emang sebenarnya ya ilmu hitam kayak kalau gue bilang kelebihannya sebenarnya ini filmnya bisa kita nikmatin
tapi syaratnya harus sampai akhir. Iya. Iya lagi. Kalau sampai pertengahan Nggak boleh setengah-setengah. nggak boleh setengah-setengah gitu supaya ini Oh nggak dapet di. ya, karena biasanya tuh kalau orang nonton di tengah-tengah tuh kan bosen gitu ganti gitu ya. Ganti. Tapi kalau kita sampai akhir, oh benar gitu. Jadi memang sengaja harus diselesaikan sampai akhir gitu. Untuk clear sih. Kayak apa adegan favorit kalian di film ini? Yang di makam deh. Oh iya, Tidur. Yes, Benar. gitu. Makam tuh judul nggak tahu. Iya. Aduh. Udah, itu kita mikirnya, oh nggak jadi. Gitu. Tiba-tiba, jedung nggak? Nggak ada tuh. Gimana? Yang lain? Kalau aku yang pas ngimpi, pas tidur ada yang gorok perut. Aduh. Iya. Itu keberasa banget Iya sih. Yang nanyain mana anakku. Betul. Gimana? Yang bapaknya bunuh anaknya dua-dua. Oh iya itu. Oh my god. Itu kayak Ya, kalau gua emang puncaknya sih ya gitu. Yang mana tuh? Bayi ketiban lemari itu udah itu Best. udah. Pembuka ya. Dan- Sama aku juga termasuk milih adegan yang pembuka yang apa namanya? Bapaknya itu minum air keras Aduh. yang di 10 tahun sebelumnya Itu langsung itu. lihat dari yang sampai Iya, itu kayak Berdarahnya udah mulai luka. betul itu kan kayak air ini kan, pakai air araksa ya, kayak asam gitu ya sampai kena kulit langsung rusak gitu. tapi sebenarnya tuh yang pertama itu dia nggak kerasukan kan, emang Sadar. dia Enggak. sadar. Secara sadar. Karena dia marah kan. Cuma kalau dia langsung ngelempar namanya yang benar. Karena dia nggak mau, karena dia nggak mau menyakiti ibunya, ya udah dia nyakitin sendiri. Gitu. Dan kan udah ya? Udah. tadi. Oke. Dan nah tapi kalau ditanya keburukan apa? Kurang dari film ini apa? sebenarnya jalur ceritanya cukup rumit sih. Harusnya sih bisa diringkas lagi maybe ya. Jadi kita lebih nangkapnya tuh lebih mudah gitu untuk tahu alur ini tuh mau kemana. Walaupun ya memang dengan adanya kerumitan alur ini itu bisa menyimpan plot twist ya gitu ya. Tapi kayak ya coba deh tolong diringkas lagi kayak si Chin 1 supaya kita nggak ini gitu ya. Ya, sama sebetulnya gue juga sama jalan ceritanya yang bikin pusing. Jadi sebetulnya ini tentang apa itu harus gue tonton sampai akhir dulu baru gue ngerti oh ini tentang ini gitu. Kalau gue apa? Sama. Sama. Nggak kreatif. Apa ya? Keburukannya ya? Gua kurangnya gua mungkin karena di awal kita coba mikirkan kenapa tiba-tiba ada kenangan rasa gitu. Tiba-tiba kenapa ini anak hubungan dia sama keluarganya gitu. Itu sebenarnya yang bikin rumit. Iya makanya. Jadi akhirnya tuh kayak pokoknya kalau kita nggak mengakhiri sampai selesai itu, tapi gue yakin kok kalau orang buru-buru gitu kayak orang yang apa sih di film jajaran langsung udah ganti next. Iya karena gara-gara itu kita nggak tahu. Ini ngapain dah? Apa sih iseng banget sih ini orang gitu. Aku kayak mikirin mbaknya jalan mulu capek. Oh iya. Sumpah dari step ini, entar dia baju di sana, terus ada lagi di sana kayak iya Wah, sih bener banyak. mbaknya jalan bener bergerak. Karena syuting ya, pasti dia. Jadi di tempat itu tuh bener-bener aku jalan kesini ya, terus sini. Bener. Jalan ke ujung. Ada ya, footage-nya bener real gitu kayak dia melangkahnya lebih jauh. Ya udah, that's it. Kenapa? Pasti di jalan dia kayak makan jam apa ya? Iya. Lu ngapain di sini gitu? Oke, berapa nilai dari film ini? Aku kalau dari aku 6/10. Nomor Masih bagusan si Jin dan si Jin. Tapi ya baik lagi gitu kalau kita nggak pakai akhir dan kalau ceritanya itu jadi dapat lah gitu. Saya kalau misalkan lu nonton ini tapi nggak sampai akhir gitu, menikmati horornya juga dapat. Oke aku 6/10. Udah itu ya. 5/10 sih. Karena enggak terlalu, cuma beberapa adegan doang yang membuat gue ngerasa di filmnya ditonton. Ayo. 6/10. Oh, udah. Sama aku juga 6/10. Yeay, hampir dari kita. Kalau Linda sama ada alasannya nggak sih? Ada. Oh. Jalur ceritanya cukup rumit. Jadi
kalau menurut aku itu kekurangan ya, karena penangkapan langsungnya itu agak kurang dibanding yang Sicin ya, Sicin 1 tuh. Mungkin Sama. apa Gak kreatif. apa pesan teman-teman ya, setiap orang mungkin ada pesan buat teman-teman. Apakah film ini menurut kalian jadi rekomen atau tidak? Menurut kalian? Jadi rekomen kalau teman-teman nonton season pertama dulu. Iya. Sama habis season kedua. Karena itu benar-benar rekomen banget karena ya kita juga penasaran season kedua, ketiga, keempat tuh pasti Iya, yang masih pasti akan berlanjut. kita udah berpikir pasti ntar ada ustadznya, ntar pasti ada si dukunnya, ntar juga pasti ada anaknya mungkin atau Kalau gimana. Asep gimana? Gua rekomen sih buat ngisi waktu luang. Kalau waktunya nggak luang, mendingan nggak usah. Mendingan nonton Marvel lagi, boykot, maaf, sorry. Bisa lo Hunger Game itu cerita tentang sebelumnya. kita film horor, sejak kapan film kita? Oke. Kalau Ayu, Iya, rekomen kok dari 1 sampai iya, koreksi kita ya kalau kita salah, kayaknya sih 4 ya, 1 sampai 4 si Cinnya. Jadi versi Turki ya buat referensi ataupun ini barulah ya, nggak cuma Indo atau Hollywood Barat, tapi ini ada Turki. Tapi perlu dipertegas bahwa harus waktu senggang. Ya buat para pecinta horor juga lah, kayaknya harus deh nonton Sicin tuh mah. Harus. Sicin mah kan legend ya. Oh. Harus tahu database-nya. kalau gua mungkin karena ini kan setiap negara itu kan punya Iya, film-film ya. legend ya gitu. Betul. Oke. Iya. Indonesia Susana Turki. gitu. Betul. Kalau Malaysia itu Munafik gitu ya gitu. Turkish. Mungkin Turki itu sih. Jadi mungkin bisa jadi kita bisa tahu pembenaran film horor versi yang legend di Turki itu seperti ini. Yes. Iya betul. Oke. Oke, pokoknya teman-teman jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Bye.